سيدنا محمد سيد الوجود وسبب العطاء من كل موجود صلاة تثبت في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن بفهمنا من كل آيات وتفتح لنا بها نور الجنات ورمضان الوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك التوبة والاستقامة على شريعة القضاء وطريقة البلاغ برحمتك يا أرحم الراحمين. Kemudian doa satu lagi mohon diikuti bersama dengan penting buat kita semua. Allahumma inna nas'aluka maghfirataka li dhunubina maghfirataka li dhunubina wasatroka li uyubina wa nasta'inu minka quwwatan wa madada minakuna min ibadika ahna sunniya wasa'u bijiddi wa ijtihadi fi hikmati wa tahriki tariqatul qadiriyah naqsyabandiyah subhanallah yasirkan sa fi hadzal makan ja'altaha sababan li bidoka wa wasilatan ila jannatika wa sabilan ilaika birahmatika ya arhamar rahimin bikaramati Syekh Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan kita semua banggakan Profesor Kiai Haji Mahfud yang sekarang ini alhamdulillah bisa membersamai kita di akibat 3 bulanan di Masjid Agung Kabupaten Bekasi. Prof, kami bangga Prof bersama kita. Dan saya hormati Kiai Burhanuddin yang baru saja menyampaikan hikmah abal atau syuhud, dan saya hormati juga Kiai Ahmad Taufik tadi menyampaikan tawasulnya, kemudian juga Kiai Haji Sufi Burhanuddin dari Bekasi. Terima kasih sudah datang dan juga semoga Pak Kiai terus disehatkan. Dan juga Kiai Kamaluddin Hajar dari Muhammad yang tadi menyampaikan khotbahnya, kemudian juga menghormati ketua Abah Jamil, Abah Ashari Jamil, dan yang telah selalu tidak bosan ini kegiatan-kegiatan TKN di lingkungan Kabupaten Bekasi, ya, hingga kita bisa istiqomah di tempat ini. Walaupun kadang hujan, tapi kita hadir di sini alhamdulillah pagi ini tidak hujan. Semoga semuanya istiqomah dan perasaannya kalau hujan yang tadi telah memimpin pertama
dan juga bersama-sama dulu pada majelis ini pada kali ini. Semoga semuanya terus istiqomah pada jalannya. Amin. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pada satu waktu ketika saya khotbah kepada para sahabat, waktu itu saya khotbah itu dengan tekad yang kuat, saya terinspirasi bahkan termotivasi oleh buku-buku yang saya baca terkait perjalanan wali, di mana pada akhirnya ujung dari perjalanan orang yang bertorikoh itu usul sampainya pada saya begitu termotivasi, sehingga menggerakkan saya untuk datang kepada beliau yang mulia waktu itu. Saya mau begini, mohon sekalian didoakan dan dibimbing untuk bisa usul. Ini kan satu, tapi itu memang gambaran kejiwaan saya pada saat itu. Mohon saya dibimbing, didoakan untuk bisa usul di dalam untuk menambah motivasi. Apa kata Pak? Sederhana, Pak. Sederhana. Jadi Pak, kita bertorikoh ini disederhanakan, Pak. Agama itu Pak tidak mungkin diturunkan oleh Allah kalau dia sulit untuk dilaksanakan. Bertakwa yang berkali-kali Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalau ternyata bertakwa itu sulit, tidak mungkin Allah perintahkan. Maka lewat bimbingan para mursyid-mursyid kita, bimbingan guru kita, mursyid Syekh Mursyid Rikot Batinian sama dia Surya Maksima. Melalui itu kita dimudahkan dalam beragama. Kita dimudahkan untuk bisa bertakwa kepada Allah. Kalau menggunakan konsep umum takwa, imtisalul awamirillahi wa ijtinabun nawahi, siapa yang bisa, bos? Siapa yang bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya? Siapa yang bisa? Dan itu harus dilakukan setiap saat, bukan pada waktu tertentu. Siapa yang bisa? Maka melalui sama ini, melalui pintu ke-38. Kalau dulu Sayyidina Ali langsung ke Rasulullah, seperti ditulis dalam kitab Sirul Asrar Abdul Qadir. Awal pertama akrobator ini Abdullah Rasulullah minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aliyah bin Abi Thalib. Mengqadar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Wahid. Pada zaman Jibril alaihi salam, walaupun hadhihi kalimat ta'ala marrah. Jadi kalau dulu saya Ali datang Rasulullah sebagai pintu untuk apa? Untuk keinginannya agar bisa dekat pada Allah. Jalan terdekat, jalan termudah, dan jalan yang paling utama. Abdullah tadi Abdullah masalah minan Nabi selesai. Itu maksudnya datang kepada Rasul. Nah kita apakah datang ke Nabi? Enggak. Makanya apa? Menyebut ini sebagai pintu. Buku tak terkejar, tapi tak ada yang terkejar. Anak judulnya adalah pintu kembali kepada kesejahteraan diri. Nah itu sekarang disuruh direvisi oleh Allah. Ini bayangkan kembali satu kalimat yang masih ada tulisan alam disuruh ganti jadi Allah. Itu halaman per halaman sekarang sedang dikerjakan di dalam. Jadi nanti akan keluar jilid kedua buku tak terkejar tapi tak ada. Kembali kepada kita. Ya, bahwa kita ini berapa?
kemiskinan yang tinggi itu juga efek dari zikir. Salah satu efek dari zikir memiliki keinginan yang tinggi untuk mengganggu. Jadi kita datang ke guru, kalau waktunya guru kan cari buku, cari rumus-rumus bagaimana bisa sampai ke apa, cari dialog sendiri. Untungnya apa kata guru kita? Ini sudah. Jadi sebenarnya musuh Allah itu ada dalam pemikiran kita. Hadir di depan guru itu, kata guru kita sudah musuh Allah. Bisa kita musuh sendiri, tidak bisa. Jadi Allah yang musuhkan kita. Kayak begini dulu sama dimana kita ikut perintah guru. Pakai pencet rambut kita pakai. Walaupun mungkin kita tidak tahu makna di dalamnya, pakai bawa tongkat kita bawa, itu semata-mata karena kita ingin memfulfill apa yang Allah perintahkan. Supaya apa? Supaya ruh kita dibawa oleh Allah, oleh Allah menuju Allah. Dan dulu juga ini menuju Allah ini juga ada satu pengalaman saya. Ketika saya pertama kali tahun 2012 mendeklarasikan diri bahwa nama Allah itu musik 38. Datang pada beliau di rumahnya di Cicendo. Saya mengatakan bahwa kalau saat ini saya mengakui bahwa Abang adalah penerus agama musik 38. Mohon saya dibawa menuju Allah. Apalagi abang jawab bukan Allah, bukan Allah, abang Allah. Jadi beliau mengatakan saya hanya mengatakan mungkin begitu bahasa lain kepada guru kita. Itu artinya beliau menyatakan dirinya di hati guru. Kan kita juga begitu, harus menyatakan diri kita dan menghadirkan guru kita pada setiap saat, pada setiap momen, pada setiap kesempatan. Di sini bersama kita 3 bulan sekali. Ini adalah karya guru kita, bukan karya ketua, bukan karya pengurus, karya guru kita. Saya duduk di sini pun juga dikehendaki oleh guru kita. Program ini bisa datang bersama kita untuk mendukung kita, bersama kita pun juga atas kehendak guru kita. Bagi seorang yang bersedekah barangkali bagus untuk menghindari dihadirkan Allah, bagus untuk menghindari perkataan dihadirkan, sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Fadlul Syuhur, ketika Abah Awas membahas tentang huruf alif dalam bulan Dzulqa'dah. Alif dimaknai oleh Abah Awas dengan akhlak. Di dalam bahasan tentang akhlak itu ada Abah Awas memetik perkataan daripada Syekh Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Abu Bakar As-Siddiq itu silsilah ke-14 setelah Syekh Junaid Al-Baghdadi dalam silsilah Qadiriyah Nasabi. Syekh Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal sebagai dulunya pejabat
Abbasiyah. Bahkan beliau itu sebagai gubernur di Damaskus. Karena terjadi transformasi spiritual, Syekh Abu Bakar As-Siddiq ini kemudian meninggalkan jabatannya, meninggalkan dunianya. Padahal beliau pejabat tinggi dan beliau orang kaya, orang yang harta kekayaannya sangat banyak. Itu beliau tinggalkan setelah beliau mengalami transformasi spiritual. Dia berguru kepada Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Hal yang sangat dikenal di masyarakat tentang Syekh As-Siddiq ini, beliau orangnya sangat tinggi spiritualitasnya dan suka melontarkan kalimat-kalimat yang satohan, kalimat-kalimat yang paradoks, sebagaimana Allah suka melontarkan kalimat-kalimat yang paradoks. Paradoks artinya bertentangan dengan persepsi umum, tetapi sesungguhnya bukan salah. Itu semata-mata terlontar karena kedalaman rohani. Umum tidak mencapai, tidak mengerti tentang apa yang diucapkan oleh guru kita atau itu oleh As-Siddiq. Itu karena umum masih awam dalam spiritualitas. As-Siddiq sudah tinggi tingkat spiritualitasnya. Salah satu kalimat yang terlontar dari beliau adalah ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu illa wa ra'aitu moha fi. Aku tidak melihat segala sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalamnya. Ini kan sesuatu yang sangat tidak paham dan sholat bertentangan dengan syariat. Tapi sesungguhnya itu terlontar karena kedalaman rohani. Maka sebenarnya kalimat-kalimat seperti itu hanya untuk konsumsi internal saja, jangan dipublikasi. Karena publik itu kebanyakan tingkat rohaninya sangat rendah. Jadi nanti akan menimbulkan efek negatif di masyarakat. Ya Abah sudah mengatakan kalau belum takbir belum wajib sholat. Nah, ini kan juga bertentangan dengan persepsi umum. Apa usaha ini share di persepsi? Banyak lontaran-lontaran Abah yang bertentangan dengan persepsi umum. Dalam kita berguru dengan Syekh Mursyid, salah satu unsur yang harus kita miliki adalah bersabar. Bersabar dengan kondisi Syekh Mursyid, karena beliau sudah begitu tinggi spiritualitas, karena kita tidak mengerti. Akhirnya yang harus kita laksanakan adalah yang laksanakan saja. Selama tidak mengerti, perbanyak pikir, nanti juga ngerti sendiri. Syekh Abu Bakar As-Siddiq mengatakan yang dikutip dalam kitab wa kullu man sadaqa bi hadzal ilmi fa huwa al-khas. Siapapun orangnya yang membenarkan ilmu ini, dialah orang-orang khusus. Itu membenarkan saja, Pak. Wa kullu man sadaqa bi hadzal ilmi fa huwa al-khas. Dan termasuk orang yang khusus. Satu. Yang kedua, saya kasih ini mengatakan juga walaupun manfaatnya bahwa itu satu asal. Dan siapa orang yang memahami ilmu ini, maka dia khasatil khusus dari yang khusus. Itu memahami itu Pak, memahami yang tadi membenarkan disebut oleh As-Siddiq sebagai orang yang khusus. Kedua, memahami ini disebut oleh As-Siddiq sebagai orang yang khusus. Yang ketiga, wa kullu man abar anhu wa takallam bihi fa huwa najmul ladzi la yudraku wa ba'dul ladzi la yurja.
siapa? Orang, siapapun orangnya yang berbicara tentangnya dan menyampaikannya, maka dia adalah najmul ladzi la yudrak, bintang yang tidak tergapai. Itu baru ngomong doang. Dan bahrul ladzi la yunzaf, lautan yang tidak akan kering kalau luas. Itu orang yang membicarakan tentang ilmu ini. Nah, kita bicara juga, kita ngajak orang, kita melaksanakan. Apakah kita tidak boleh berperasaan bahwa kita lebih tinggi dari dia? Tidak boleh. Kita harus dalam kondisi saya orang yang berdosa, saya orang yang baik sana, saya orang yang bisa sempurna. Itu kita, bagaimana guru kita, bagaimana musik kita. Ini tadi orang yang membicarakan saja, kemudian menyampaikannya disebut najmul ladzi la yudrak, dan bahrul ladzi la yunzaf, lautan yang tidak kering kalau luas. Itu orang kita, bagaimana guru kita harus itu. Maka kembali kita harus meyakini diri kita yang tertinggi, tingkat spiritualitasnya daripada orang lain, daripada masyarakat yang lain. Dan boleh saya sebut daripada ulama. Jadi tugas kita sekarang hanya istiqomah saja, istiqomah terus berusaha memperbaiki apa yang buruk. Karena istiqomah itu pasti akan diuji, maka kita harus sabar. Karena dengan kesabaran itu orang yang pusing mikirin perjalanan thariqat, mikirin bagaimana thariqat ini hidup di tempat-tempat dimanapun, orang yang pusing mikirin itu, insya Allah tidak akan pusing mikirin dunianya. Allahumma bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.